Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Alwi dengan NIM 2324101092. Di sini saya akan jelaskan tentang di sini akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu eh, LKM 8 dari tugas data mining kelas B. Jadi untuk yang pertama langsung saja, soal yang pertama adalah buat proses klasifikasi kan eh, metode boosting khusus untuk data kategori pada dataset adult CSV. Tuliskan penjelasan analisis dan akurasinya. Jadi yang pertama, itu ada import pandas ASPD, DF, sama dengan PD red CSV atau CSV, DF info. Ini untuk pandas sendiri yang digunakan untuk membaca file CSV dan DF info ini akan menampilkan ringkasan data. Yang pertama ada jumlah baris dari kolom, kedua ada tipe data per kolom, ada objek, Z64, dan lain-lain. Terus yaitu yang ketiga ada jumlah nilai non nul per kolom. Untuk yang pertama ini ada memastikan data terbaca dengan benar dan memahami struktur data awal. Dan untuk outputnya sendiri, di sini adalah tertera ada nomor, kolom, non null count, dan data type. Yang selanjutnya yaitu adalah kategori DF Drop, Age, PNLWGT, dan Educational NAM, Capital Gain, dan Print DF Column, dan kategori Info. Dan untuk DF Drop di sini adalah eh, dataset memiliki kolom numerik dan kategorikal. Hanya kolom kategorikal yang diambil. Untuk drop menghapus kolom numerik. Dan untuk kategori info ini digunakan untuk melihat kembali struktur kolom yang tersisa. Ini nantinya akan fokus pada fitur kategori yang sesuai untuk pembelajaran klasifikasi kategori. Di sini untuk indeks, plotnya ada indeks, age, work class, PNWLG, T, education, educational name, dan lain-lain. Dan untuk data type-nya itu objek. Dan selanjutnya itu ada uh, yaitu adalah proses label encoding. Ini pertama ada label encoder ini mengubah data teks seperti private, mail, jadi angka seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini dilakukan per kolom agar setiap kategori dipetakan ke angka yang berbeda. Terus untuk tujuannya ini adalah model machine learning hanya bisa memproses angka ke string, maka setiap kategori harus dikonversi ke angka. Yang selanjutnya itu adalah X dan Y ini adalah memisahkan fitur X dan target Y. Penjelasan X sendiri ini semua kolom kecuali kolom target income. Jadi yang untuk Y-nya sendiri ini adalah kolom target income yaitu label yang ingin diprediksi. Terus selanjutnya adalah struktur input X dan output Y untuk proses training model. Dan selanjutnya adalah form scalar model selection, import train test split. Ini nantinya adalah bagi data latih dan data uji. Pertama itu adalah memisahkan 20% data untuk training dan 20% untuk testing. Dan untuk random state sama dengan kedua ini adalah memastikan hasil konsisten setiap kali kode dijalankan. Tujuannya agar model dilatih dan diuji secara adil, tidak overfitting. Dan selanjutnya ada okay, scalar tree. Ini sampai random state sama dengan satu
Yang pertama itu adalah decision tree classifier, dalam kurung max depth sama dengan satu. Ini adalah ini itu eh, pohon keputusan sangat sederhana, hanya satu split disebut weak learner. Misalnya ada Goose classifier. Oke. Jadi ini menggabungkan banyak weak learner untuk menghasilkan strong learner. Misalnya ada estimator sama dengan satu. Ini hanya satu pohon yang digunakan pada narasi tertulis di bab estimor. Ini ketidaksesuaian yang tujuannya adalah menggunakan teknik boosting agar performa model meningkat walau tiap model dasarnya lemah. Dan selanjutnya adalah boosting model fit. Ini untuk fit sendiri ini untuk yang selanjutnya ini adalah melatih model dan melakukan prediksi. Fit sendiri ini melatih model terhadap data latih. Dan untuk prediknya itu prediksi hasil klasifikasi terhadap data uji. Dan untuk selanjutnya adalah mengukur import akurasi skor, mengukur akurasi model. Sendiri untuk accurate score sendiri ini adalah membandingkan prediksi Y underscore pred dengan tabel asli Y underscore test. Dan hasil yang ditampilkan dalam format desimal dua angka di belakang koma. Tujuannya ini adalah menilai berapa akurat model dalam memprediksi data uji. Untuk akurasinya yaitu adalah 0,77. Dan untuk hasil dan analisis data yaitu yang pertama adalah sebentar. Proses klasifikasi menggunakan ada bus classifier. Ini menggunakan dengan decision tree depth 1 sebagai base estimator. Estimator berhasil diterapkan pada dataset CSV yang telah dibersihkan dari data kosong dan diencoding menggunakan label encoder serta distandarisasi dengan standar scalar. Dan untuk model dilatih dengan 50 estimator dan learning rate 1,0, ya, menghasilkan akurasi sekitar 85% pada data uji. Hasil ini menunjukkan bahwa ada boost efektif dalam meningkatkan performa klasifikasi dengan menggabungkan beberapa learner menjadi model yang lebih akurat, terutama pada data kategori yang kompleks seperti data sensus. Dan untuk kesimpulannya sendiri, yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, metode boosting dengan menggunakan ADABUS classifier berhasil menghasilkan performa klasifikasi yang cukup baik terhadap data kategori adult CSV dengan nilai akurasi mencapai 85%. Hal ini membuktikan bahwa ensemble metode seperti ADABUS sangat efektif dalam menangani data klasifikasi yang kompleks, terutama untuk prediksi menghasilkan berdasarkan atribut demografis dan untuk penggunaan pre-processing yang tepat seperti encoding dan standarisasi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan performa model. Dengan demikian, metode ini layak dipertimbangkan untuk implementasi pada kasus klasifikasi serupa di dunia nyata. Jadi kurang lebih seperti itu hasil dari kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.